석션 내 트랙터 일찍 쏜다! 한기장! 오늘 데이! 잡았다 이 쥐새끼야. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 4 drama Kokdu Season of Deity yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komennya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-3, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Setelah sadar, Han Gejol menanyakan keadaan Kokdu. Do Jin-woo bertanya siapa Kokdu, kenapa memanggilnya dengan nama itu, kenapa dia ada di ruang operasi, dan kenapa pasien ditinggal sendirian. Han Gejol menjelaskan apa yang terjadi dan memberitahu mereka ada di Pilsong Yongpo. Jin-woo memutuskan untuk melakukan operasi dengan bantuan Han Gejol. 메스 석션 Mereka berhasil menyelamatkan bayinya. Saat itulah dokter kandungan datang dan dia bertanya siapa mereka. Akhirnya mereka juga berhasil menyelamatkan ibu dari bayinya. Terlihat tangan Ji-woo terluka. Setelah itu Jin-woo memarahi para dokter di Pilsong Yongpo. Dia bersikap seperti masih menjadi direktur eksekutif di Pilsong Pusat. Han Gejol yang tahu keadaan sebenarnya menarik Jin-woo keluar, membuat dia kesal dan mengatakan seharusnya dia memperlakukannya dengan hormat. Han Gejol menceritakan saat pertama kali bertemu dia di Yongpo. Dia malah membantingnya, tapi Jin-woo tidak ingat apa-apa dan mengatakan kenapa mereka bertemu di Yongpo. Han Gejol melihat dia sangat berbeda. Dia kemudian menyentuh pipinya yang demam. Jin-woo marah ketika Han Gejol melakukan itu. 왜 막 함부로 만지고 그러십니까? Han Gejol bertanya apa yang terakhir dia ingat. Dia mengatakan hari di mana mereka seharusnya pergi ke pengadilan. Jin-woo melihat ponselnya. Tanggal menunjukkan 23 September. Itu berarti dia telah koma selama 40 hari. Han Gejol bertanya apakah dia tidak ingat menjadi Kokdu, membuat Jin-woo bingung. Sementara itu di akhirat, Oksin dan Gaksin menemui Kokdu. Mereka tidak menyangka Han Gejol membawa Jin-woo kembali ke dunia. Kokdu mengatakan waktunya di dunia tinggal 7 hari lagi, karena Jin-woo sudah meninggal selama 42 hari. Secara alami, jiwa memiliki 49 hari untuk hidup, begitu juga jiwa Jin-woo. Jika dia mengisi 7 hari itu, jiwanya akan menghilang atau tubuhnya akan membusuk. Bahkan jika sisa waktu Kokdu untuk tinggal di dunia 50 hari, dia tidak bisa melakukan apa-apa dengan tubuh yang busuk. Jadi dia harus segera kembali ke tubuh Jin-woo. Dia tidak boleh mati di kehidupan ini untuk mendapatkan pengakuan cinta Han Gejol, atau dia harus menunggu 99 tahun lagi untuk bisa datang ke dunia. Oksin berjanji akan menggunakan segala cara untuk membuat Han Gejol memanggil Kokdu dalam 7 hari. 내 팔자야. Kembali ke dunia, Han Gejol menyiapkan tempat tidur untuk Jin-woo. Han Gejol kemudian mengatakan setelah ingatannya kembali, dia menjadi orang yang sangat berbeda. Bahkan cara duduknya berbeda saat dia menjadi Kokdu. Han Gejol kemudian menjelaskan, Kokdu adalah satu-satunya pemandu jalan neraka, raja yang tidak bisa dikalahkan siapapun di jalur neraka. Jin-woo merasa aneh mendengarnya, apalagi setelah mengetahui dia memberinya klinik. Bagaimana mungkin dia membuka klinik tanpa ingatan? Han Gejol teringat perkataan Kokdu, dia tidak membuka klinik dengan ingatan, tapi dengan uang karena dia memiliki banyak uang. Terakhir kali dia menghujaninya dengan uang. 말도 안 됩니다. Han Gejol kemudian menceritakan rahasia bahwa kakaknya adalah pemilik grup Bulha, salah satu dari 10 konglomerat teratas. Karena takut harga saham turun, mereka menyembunyikannya selama ini. Jin-woo mengatakan Han Gejol terdengar tidak waras. Keesokan harinya, Gaksin memasang cermin di klinik agar Kokdu bisa melihat dari akhirat. Jin-woo datang, dia memperhatikan Gaksin. Gaksin memperkenalkan dirinya. Jin-woo kemudian mengatakan Han Gejol memberitahu dia hidup sebagai Kokdu selama 40 hari. Han Gejol datang, Jin-woo mengatakan dia harus bertemu dengan Jung-won. Dia pasti ada di Yongpo untuk minta maaf padanya. Han Gejol sedih mendengarnya. Dia merayunya saat dia hilang ingatan dan berpaling saat ingatannya sudah kembali. Han Gejol mengatakan bahwa Jung-won sudah tahu hubungan mereka. Jin-woo sadar inilah penyebab dia marah ketika dihubungi. Dia hanya bisa minta maaf pada Han Gejol kemudian pergi.
Kok-du yang melihat percakapan mereka mengatakan kenapa dia mengharapkan orang seperti Do Jin-woo. Di restoran Honggen dan Kyung-sung melihat Jin-woo berjalan. Kyung-sung menghentikan langkahnya. Dia memberitahu merasakan nyeri dan kram. Jin-woo menyangka dia menjual matras giok dan membicarakan roh leluhur. Jadi, dia mengabaikannya dan pergi, membuat mereka kesal dan marah. Di rumah sakit, Hancul datang menemui Jung-won. Dia bertanya pada malam kematian Choi Kwang-mo, apakah orang yang dia lihat adalah Jin-woo. Jung-won tidak mengakuinya. Hancul kemudian menunjukkan bukti yang lain. 도진우 교수 맞죠? Jung-won sadar Hancul mencurigai Jin-woo sebagai pelaku pembunuhan. Tepat sebelum Hancul pergi, Jin-woo datang. Hancul menunjukkan surat perintah penahanan. 당신의 최강... 뭐요? Di kantor polisi, dia memperlihatkan bukti video rekaman kamera dashboard mobil ambulans yang berada di parkiran rumah sakit dan gambar kamera CCTV di dalam rumah sakit. Jin-woo mengatakan tidak ingat apa-apa karena cedera saat jatuh 40 hari yang lalu. Jin-woo memejamkan matanya. Dia teringat berada di tempat yang gersang dan melihat ibunya. Tiba-tiba dia mendengar Han Gye-jol memanggil, minta dia untuk kembali. Dia sama sekali tidak ingat apapun, tapi dia ingat perkataan Han Gye-jol bahwa dia adalah salah satu anggota keluarga grup Bulha. Jadi dia minta polisi untuk menghubungi pemimpin grup Bulha. Pengacara grup Bulha datang membebaskan Jin-woo dengan memberikan bukti rekaman CCTV dia berada di tempat yang lain saat kejadian pembunuhan. Setelah itu, Jin-woo bertemu dengan Ok-shin. Jin-woo mengatakan Kok-du adalah seorang pembunuh. Oleh sebab itu, dia tidak terkejut ketika dirinya ditangkap, kemudian menyiapkan bukti untuk membebaskannya. Jin-woo tidak mau disalahkan atas perbuatan Kok-du, tapi dia akan merahasiakannya dengan syarat Ok-shin harus terus melindunginya. Jin-woo kemudian memperlihatkan rekaman CCTV Kok-du bersama dengan anjing. Sementara dia sangat takut dengan anjing karena pernah digigit saat masih kecil. Jadi di video itu sudah pasti bukan dirinya. Jin-woo tahu Kok-du bukan manusia, sama seperti dia. Jin-woo terus mendengar suara lonceng ketika bersamanya. Dia pernah mendengar suara lonceng tepat sebelum dia mati. Jin-woo menduga dia sudah mati. Dia ingat bertemu dengan ibunya di jalan yang gersang. Dia pikir itu hanya mimpi, tapi ternyata itu adalah ingatannya. Di klinik, Jin-woo berdiri di depan cermin dan melihat lukanya yang tidak sembuh, padahal semua makhluk hidup pulih dengan sendirinya. Itu adalah salah satu bukti dia sudah mati. Jin-woo melihat di cermin lukanya tidak terlihat. Dia sadar Kok-du melihatnya dari sisi yang lain. Dia bertanya kenapa Dewa Neraka mengambil alih jasadnya. Pasti karena ada satu orang yang tidak bisa dia relakan, hingga dia mengawasinya dari neraka. Itu adalah Han Gye-jol. Jin-woo ternyata ingin bersama dengan Han Gye-jol agar dia bisa tetap hidup. Saat di jalan yang gersang, dia bisa mendengar suara Han Gye-jol menyuruhnya kembali. Jadi, jika dia di sampingnya dan memanggilnya, dia tidak perlu kembali ke tempat yang gersang. Kok-du mengatakan setiap manusia memiliki masa hidup yang sudah ditakdirkan. Meski sejenak bisa menghindarinya, pada akhirnya dia akan mati. Jin-woo akan terus hidup dengan cara apapun. Dia akan memiliki Han Gye-jol di sisinya, menggunakannya sebagai jimat untuk bertahan. Kok-du sangat marah karena dia menganggap Han Gye-jol jimat dan berani mengincar kekasih Dewa Neraka. Jin-woo mengatakan dia akan membuat Han Gye-jol tidak akan mencarinya lagi, membuat Kok-du kesal. Keesokan harinya di klinik, Jin-woo mengganti meja milik Kok-du dengan yang baru. Jin-woo mengirim meja lama di pusat daur ulang. Dia mengatakan mejanya tidak bagus dan tidak sesuai dengan seleranya. Han Gye-jol sedih. Dia mengatakan ada banyak kenangan yang menempel di meja itu. Seharusnya dia memberitahu sebelum membeli meja baru. Jin-woo kesal kenapa Han Gye-jol sangat terobsesi dengan mejanya. Dia merasa kehadirannya tidak dihargai. Setelah itu, Jin-woo minta maaf pada Han Gye-jol. Mereka kemudian pergi menuju restoran Honggen. Han Gye-jol bertanya apakah dia sudah baikan dengan Jung-won. Jin-woo mengatakan hubungannya dengan Jung-won sudah berakhir. Ketika melihat daging dibakar, Jin-woo langsung menutup hidungnya. 다른 데 가면 안 되겠습니까? Honggen dan Kyung-sung keluar. Mereka marah-marah pada Jin-woo karena matras giok dan roh leluhur. Jin-woo teringat pertemuan dengan mereka. Dia kemudian minta maaf dan minta mereka untuk datang ke klinik.
Semua biaya pemeriksaannya gratis. Mereka datang bersama pegawainya ke klinik untuk melakukan pemeriksaan dan diambil darahnya. Han Gejol mengatakan mereka bisa mengambil hasilnya 2 hari lagi. Pada malam hari, Pak Chung Song datang ke klinik. Dia bertemu dengan Jinwoo. Dia bertanya apa kebenaran di balik daftar itu. Jinwoo mengatakan dia pikir itu adalah daftar pasien malpraktik, tapi ternyata bukan. Pak Chung Song terkejut mendengarnya, kemudian mengatakan ini pasti karena dia diancam akan dibunuh oleh Kim Pil-soo. Jinwoo teringat ketika seseorang dengan masker datang, menyuntiknya kemudian melemparnya dari atas apartemen. Tapi dia tetap mengaku bahwa daftar itu bukan daftar malpraktik. Pak Chung Song sangat marah karena pengakuannya dia kehilangan keluarganya. Keluarganya tahu dia sudah mati. Jinwoo minta maaf padanya dan minta dia untuk kembali ke keluarganya. Jung Sik mengawasi dan mendengar percakapan mereka melalui kamera CCTV yang dia pasang. 어떻게든 살아있는 게 중요하죠. Setelah itu dia melaporkannya pada Kim Pil-soo. Kim Pil-soo menyuruhnya untuk mengurusnya. Jung Sik akan membunuhnya menggunakan karbon monoksida yang dipasang di mobilnya. Jadi dia akan mati karena keracunan karbon monoksida atau kecelakaan. Keesokan harinya, Jung Yi dan memberitahu Han Gejol Pak Chung Song hilang setelah kemarin datang ke klinik bertemu dengan Jinwoo. Dia memperlihatkan pesan terakhir dari Pak Chung Song pada Han Gejol. Di klinik, Han Gejol minta Jinwoo untuk mencari Pak Chung Song. Terakhir kali dia minta tolong pada Kokdu untuk mencari Pak Chung Song. Hanya membutuhkan waktu beberapa jam. Jinwoo mengatakan dia tidak bisa karena dia manusia biasa. Han Gejol terus memohon padanya karena dia takut Kim Pil-soo berusaha untuk membungkamnya karena daftar itu. Sama seperti insiden yang lalu, seseorang berusaha untuk membunuhnya. Dia pikir Kim Pil-soo mengirim orang untuk membunuhnya. Dia terus memohon padanya. Kokdu melihatnya dari cermin. Gaksin mendapatkan ide untuk memberikan smartwatch Bulha karena Han Gejol merasa takut dengan password Kokdu kembalilah. Selanjutnya, Gaksin memperlihatkan smartwatch baru miliknya yang menggunakan password kembalilah Kokdu karena dia rindu bertemu dengan Kokdu, sama seperti Han Gejol. Han Gejol terkejut melihat Gaksin memakai smartwatch. Dia juga ingin memilikinya. Gaksin mengatakan di lingkungannya sekarang tidak aman, jadi dia membutuhkan smartwatch untuk minta bantuan. Tapi dia mau meminjamkannya pada Han Gejol karena dia tinggal sendirian. Adiknya jarang pulang. Han Gejol mengucapkan terima kasih pada Gaksin. Gaksin mengatakan passwordnya lagi yaitu kembalilah Kokdu. Adegan selanjutnya, Han Gejol datang ke tempat pusat daur ulang mencari meja dengan tulisan Kokdu. 그딴 걸로 못 찾아. Dia membayar 4 kali lipat agar pria itu mau mencari mejanya. Selanjutnya, seseorang masuk ke dalam klinik Han Gejol. Dia mencari sesuatu hingga ruangan itu berantakan. Kokdu melihatnya dari cermin. 뭐야 저거? Han Gejol jalan menuju klinik. Dia merasa seseorang mengikutinya. Di dalam klinik, dia melihat file ada di lantai dan menemukan seseorang di bawah meja bersembunyi. Orang itu menyerangnya. Kokdu sangat khawatir melihat Han Gejol dalam bahaya. Dia mengatakan, tolong panggil namanya. Tiba-tiba Jinwoo datang. Orang yang menyerang Han Gejol adalah pegawai di restoran Honggen. Dia tidak ada maksud untuk menyakitinya. Dia datang sembunyi-sembunyi untuk mengambil hasil tes darah. Dia sakit diabetes parah dan tidak ingin Honggen tahu karena khawatir akan dipecat. Setelah itu, Jinwoo menanyakan keadaannya. Han Gejol mengucapkan terima kasih. Han Gejol kemudian bertanya sejak kapan dia mengikutinya. Saat berjalan ke klinik, dia mendengar seseorang mengikutinya. Jinwoo tahu Han Gejol terus mencari meja Kokdu. Dia mengikutinya karena Han Gejol takut Kim Pil-soo dalang di balik hilangnya Pak Chung Song. Dia manusia biasa, jadi tidak memiliki kekuatan khusus untuk menemukan atau melindungi seseorang. Itu sebabnya dia berusaha semampunya dengan mengikuti Han Gejol. Han Gejol melihat smartwatch-nya dan mengatakan dia tidak perlu melakukan itu. Han Gejol tahu dia tidak menyukainya. Jinwoo tahu dia menyukai Kokdu yang ada di dalam dirinya, dan Han Gejol membenarkannya. 거짓말을 못하겠네요. Tapi Jinwoo tidak bisa menerima Kokdu hidup di dunia. Dia minta bantuan Han Gejol untuk menghancurkan Kokdu agar dia bisa terus hidup sebagai Do Jinwoo. Jinwoo juga mengatakan Kokdu tidak nyata. Jangan mengejar Fata Morgana yang bisa menghilang kapan saja karena itu hanya akan menyakitinya.
Di rumahnya, Han Gejol teringat ketika dia bertanya apakah dia mengenal ibunya. Jawaban mereka berdua berbeda, jadi mungkin memang benar dia mengidap gangguan identitas disosiatif. 속이 탄다 속이 타. Han Gejol kemudian mengambil es dan membaginya menjadi dua. Dia ingat Kokdu pasti akan mengambil bagian yang paling besar karena dia sangat egois. Ternyata Kokdu yang berada di sampingnya tidak nyata, dia merindukannya. 보고 싶어. Di tempat yang lain, Badan Pengawas Obat memberitahu bahwa obat baru Pilsongbayo bernama Aksis telah lulus tahap 3 uji klinis dan telah disetujui. Aksis adalah obat untuk perbaikan tulang rawan. Kim Pilso merayakannya karena Pilsongbayo akan masuk ke bursa saham dan menjadi perusahaan raksasa. Di klinik, Jinwoo bertanya pada Gaksin kenapa dia menyingkirkan cerminnya. Gaksin mengatakan karena mereka sudah tidak membutuhkannya lagi. Besok dia akan menemui ajalnya, karena besok adalah hari ke-49 setelah dia mati. Jiwa seseorang yang telah mati tidak bisa tinggal di dunia setelah 49 hari. 신은 너에게 하루를 남겼어. Keesokan harinya ketika menyupir, Jinwoo merasakan dirinya tidak sehat hingga membuat mobilnya berjalan tidak terkendali. Dia berhenti dan turun dari mobilnya. Dia mengatakan akan terus hidup. 난 살아갈 겁니다. Kemudian memutuskan untuk menemui Han Gejol. Jinwoo minta Han Gejol menemaninya ke Pilsong Pusat untuk merevisi aplikasi bisnis dokter panggilan ke rumah. Tiba-tiba ponsel Han Gejol berdering. Pria itu telah menemukan meja Kokdu dan menyuruhnya untuk datang dalam 30 menit atau mejanya akan dihancurkan. 30분 안에 와! 팀장님! Han Gejol menyuruh Jinwoo untuk berangkat sendiri karena tiba-tiba dia ada urusan penting. Sebelum pergi, dia minta maaf padanya. Di jalan, tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian menabrak beton pembatas jalan. Jung-sik melihatnya dari seberang jalan. Para medis datang. Mereka menyatakan Jinwoo telah meninggal. Tiba-tiba salju turun. Kokdu bangun. Para medis menanyakan keadaannya. Kokdu marah karena dia menyentuhnya. Jung-sik melihat Kokdu mencekik para medis. Kokdu mendengar Han Gejol memanggilnya lagi. Jung-sik melihat Kokdu menghilang. Han Gejol sedang membawa masuk mejanya ke rumah. Dia memanggil Kokdu kembali berulang kali. 말 안 들려? 잠깐만 와봐. Dan Kokdu muncul di hadapannya. Dia kemudian memeluk Han Gejol. Dia pikir dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Guys, akhirnya Kokdu kembali. Senangnya, Han Gejol melepaskan pelukannya karena dia pikir di hadapannya adalah Jinwoo. Dia sangat marah dan kesal. Kokdu mengatakan dia menjadi gila saat dirinya pergi. Kemudian mengatakan ini adalah Kokdu. Han Gejol mengatakan apakah dia mencoba mengujinya dengan bersikap seperti Kokdu. Dia tahu mungkin karena gangguan disosiatifnya dia menjadi gelisah. Han Gejol kemudian minta padanya mencari dokter lain untuk membantunya. Kokdu muncul tiba-tiba di rumahnya. Dia marah melihat Oksin dan Gaksin lagi duduk dengan nyaman sambil makan cemilan. Gaksin senang karena Kokdu kembali. Di tempat yang lain, Jung-sik memperlihatkan kamera dashboard mobilnya pada Kim Pil-soo. Jung-sik mengatakan Jinwoo bukan manusia. Sementara itu, Hancul makan bersama dengan Jung-won. Hancul memberitahu polisi sudah melepaskan Jinwoo, tapi bukan berarti dia tidak bersalah. Mereka tidak punya bukti konkret, tapi mereka masih mencurigainya. Tiba-tiba, Jung-won menerima pesan dari Jung-sik. Setelah itu, dia merasa ketakutan. Dia minta tolong pada Hancul untuk mengantarnya pulang. Jung-won menceritakan dia diikuti oleh penguntit. Hancul menyuruhnya untuk lapor polisi, tapi menurut Jung-won percuma, karena polisi hanya akan mengeluarkan surat larangan dan memberinya smartwatch. Jung-won minta Hancul untuk mengantarnya pulang setiap hari. Sebagai gantinya, dia bisa menanyakan pertanyaan tentang Profesor Do. 1 hari 1 pertanyaan untuk membantu penyelidikannya. Keesokan harinya, para medis memberikan tas Do Jinwoo pada Han Gejol yang tertinggal di ambulans. Dia menemukan kartu nama dan nomor ponsel Han Gejol di dalam tasnya. Para medis menceritakan Jinwoo mengalami kecelakaan. Dia terluka parah dan jantungnya berhenti berdetak. Mereka pikir dia sudah mati, tapi tiba-tiba dia hidup kembali dan mencekik lehernya. Han Gejol teringat ketika dia memberikan CPR pada Jinwoo setelah jatuh dari apartemennya. Han Gejol senang, Kokdu kembali. Han Gejol datang ke klinik membawa es yang sudah dibelah menjadi 2. Kokdu mengambil bagian yang paling besar.
Han Gejol senang, di hadapannya adalah Kokdu. Tapi setelah itu, Han Gejol marah karena dia pergi tanpa berpamitan. Kokdu mengulangi perkataannya bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk membunuh atau menyelamatkan nyawa, terutama kata-katanya. Han Gejol kemudian teringat ketika dia mengatakan, Kokdu tolong menghilang. Dan kembalilah Profesor Do. Setiap dia pingsan, itu karena kata-kata kejamnya. Han Gejol kemudian minta maaf pada Kokdu. Dia benci ketika Kokdu menghilang, membuat Kokdu yang mendengarnya merasa sangat senang. Namun, Han Gejol beralasan jika pemilik gedung hilang, uang $100.000 akan hilang karena Jinwoo tidak ingat dengan perjanjian kontraknya. Kokdu kesal hanya dianggap sebagai pemilik gedung. Beberapa hari kemudian, Han Gejol minta Kokdu untuk mencari Pak Chung Song. Kokdu menemukan Pak Chung Song sudah meninggal di dalam sebuah mobil. 죽었네. Kokdu memberitahu Oksin, Kim Pil-soo membunuh Pak Chung Song. Dia teringat percakapan Jinwoo dengan Pak Chung Song di klinik, jadi dia akan menyelidikinya. Kokdu datang ke klinik menyalakan lampu. Jung-sik melihatnya di CCTV. Kokdu mengambil alarm yang dia yakini ada kamera CCTV-nya. Sekarang dia tahu orang yang ingin membunuh Han Gejol di mercusuar adalah Kim Pil-soo. Guys, part 4 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.